Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Muhammad ibn Sirin, ulama tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah, jika dihitung dengan zaman saat ini 1442 Hijriah, maka sudah lebih 1200 tahun silam tentunya zaman beliau hidup. Keulamaan Imam Ibnu Sirin diakui dalam banyak kitab alim ulama Islam, bahkan dalam kitab-kitab tafsir banyak dinukil ucapannya. Imam Ibnu Sirin rahimahullah pernah menulis sebuah kitab yang berjudul Tafsir Al-Ahlam, kitab yang memuat tentang kumpulan mimpi-mimpi dan cara memahaminya. Ibnu Sirin menyebut bahwa mimpi yang benar itu ada dua macam. Pertama adalah mimpi benar yang tidak membutuhkan penafsiran karena telah jelas tergambar dalam mimpi. Dan kedua adalah mimpi yang membutuhkan penafsiran ulama, karena ia mengandung hikmah dan makna lain di luar yang dilihat dalam mimpi. Berikut penjelasan beliau tentang mimpi yang berkaitan dengan kematian. Memandikan mayat 1. Adapun mimpi memandikan mayat, sesiapa yang melihat mayat memandikan dirinya sendiri. Bermakna keluarga atau anak-anak mayat itu lepas dari duka cita dan bertambah hartanya. Jika mayat itu dimandikan oleh seseorang, bermakna ada orang yang bertaubat di tangan orang yang memandikan itu. Orang yang memandikan menurut asal mimpinya ialah peniaga yang banyak mendatangkan manfaat dan banyak membantu orang susah. Atau juga dimimpikan sebagai orang mulia yang bertaubat di tangannya orang-orang yang berbuat dosa. 2. Siapa yang melihat bersama-sama orang yang memandikan, maka dia akan naik dan lepas dari kesusahan. Jika melihat orang-orang mati mencari orang yang membasuh pakaiannya, berarti orang mati itu sangat berhajat kepada doa, sedekah dan orang yang akan membayar hutangnya dan melaksanakan wasiatnya. 3. Jika orang yang bermimpi itu melihat seseorang membasuh pakaian orang yang sudah mati, berarti ada kebaikan dari yang memandikan itu yang sudah sampai bagi si mayat. Melihat kafan 1. Menurut satu pendapat kafan dimimpikan dengan suka melakukan zina. Sesiapa yang melihat tidak sempurna pakaiannya, maka dia diajak melakukan zina tetapi tidak mengendahkannya. Sesiapa yang melihat seolah-olah dia dibungkus dengan kain kafan seperti orang mati, menandakan dia akan mati. Jika dia lihat tidak tertutup kepala dan kakinya berarti ada yang kurang baik dalam agamanya. Namun demikian terkadang kain kafan yang kurang bagi mayat diartikan sebagai dekatnya kepada taubat sedangkan kain kafan yang berlebihan diartikan sebagai jauhnya daripada taubat. 2. Sesiapa yang melihat seolah-olah kaum yang tidak dikenal menghiasnya dan memakaikan pakaian kemegahan kepadanya tanpa adanya sesuatu sebab seperti hari raya atau pengantin lalu mereka meninggalkannya bersendirian di satu rumah, maka itu menunjukkan akan matinya. Melihat keranda mayat 1. Sesiapa yang bermimpi seolah-olah dia diusung di dalam keranda, maka akan naik martabatnya dan banyak hartanya. 2. Sesiapa yang bermimpi dimasukkan ke dalam keranda dan tidak ada orang yang mengangkat atau membawanya, berarti dia akan dipenjara. 3. Sesiapa yang melihat seolah-olah orang yang menghantarnya menangis di belakang kerandanya, maka baik mimpinya, begitu juga kalau dia melihat mereka memuji dan mendoakannya. Kalau dia melihat mereka tidak menangis dan tidak memujinya, tidak baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Apabila seseorang darimu melihat mimpi yang menggembirakannya, maka hendaklah ia mengucapkan Alhamdulillah dan ceritakan kepada orang lain, tidak mengapa. Dan sebaliknya, apabila ia melihat mimpi yang menduka citakannya atau mimpi buruk, maka mimpi itu adalah dari syaitan. Karena itu hendaklah ia mengucapkan isti'azah berlindung pada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Auzubillahi minasyaitonir rujim, dan jangan ceritakannya kepada orang lain karena mimpi itu tidak mendatangkan mudarat kepadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Said Al-Khudri. Demikianlah kajian kali ini, semoga bermanfaat.